Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Saya Abu Irbat Supriyano, sekarang berada di Mina di hari Tarwiyah. Barusan saya mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Badrus Salam dan Ustadz Irwandi Tirmizi tentang hukum haji furoda. Adapun Ustadz Badrus Salam, beliau katakan ini tidak cocok dengan fitrah saya yang keuntungannya sampai 50 juta. Ya, khusus untuk beliau uang sakunya saja. Jadi kita katakan bahwa hukum syariat itu tidak ditimbang dengan perasaan ya enak dan tidaknya seseorang. Terlebih lagi masalah nominal keuntungan, maka itu berbeda-beda setiap travel. Ada mungkin yang sampai 50 juta, ada mungkin bahkan yang rugi. Ya, karena travel itu bisnisnya adalah termasuk di dalam bisnis yang risikonya besar. Ya, sedikit saja telat delay pesawatnya atau jamaahnya sakit dan sudah terlanjur dibelikan visa, dibelikan tiket, itu akan hangus dan akan menyebabkan kerugian yang banyak. Atau visanya tidak keluar, itu menyebabkan kerugian yang banyak dari travel misalnya dan seterusnya. Jadi risikonya sangat besar sekali, sehingga sangat dimaklumi sebagian travel mungkin untuk jaga-jaga dia memakai margin keuntungan yang agak besar untuk menghindari atau menutupi ketika ada kekurangan atau ada kerugian di sebagian di sebagian lini, ya, apakah rugi di cateringnya, dan itu sering. Saya kemarin umroh full Ramadan misalnya, saya mengalami kerugian 50 juta karena saya sewa hotel lebih tidak laku hotel saya. Kemudian sekarang di haji furoda misalnya, saya mengalami kerugian ratusan juta. Kenapa? Karena salah beli tiket. Ya, sudah beli tiket, ternyata Etihad tidak bisa landing di Jeddah. Ya, seperti itulah. Banyak sekali resikonya. Nah, jadi dimaklumi. Sekalipun saya sendiri tidak mengikuti gaya mainnya kebanyakan travel. Ya, prioritas saya di dalam membuka haji furoda atau umroh, karena tidak ada beda sebenarnya. Kalau bisnis ini mau furoda, mau haji biasa, WNA plus, kemudian reguler, itu tidak ada beda sama sekali. Kemudian masalah umroh itu tidak ada beda, risikonya semuanya itu kurang lebih sama. Tingkat berhasil dan tidaknya juga kurang lebih sama, tidak ada bedanya. Mungkin dari tahun 2022 kemarin ya banyak kejadian tidak keluar visa furodanya, ya kan? Itu kejadian tertentu. Adapun di tahun ini, Masya Allah, itu 90% lebih itu keluar semua visa furodanya. Jadi kalau itu yang dijadikan patokan, itu sangat tidak tepat. Ya, kemudian saya tanggapi dari ilat yang disebutkan oleh Ustadz Irwandi Tirmizi tentang keharaman menjual paket haji furoda ini, dan ilat bahwa ini ada bentuk gharar di dalamnya untuk keuntungan. Dia termasuk akad yang batil. Dia seperti judi tingkat tinggi. Ini keliru besar. Ya, ini keliru besar. Jadi judi itu kita masuk mengeluarkan modal. Ketika dia menang, dia untung. Ketika dia kalah, ya, maka dia rugi dan tidak ada di situ kejelasan. Ya, hanya betul-betul mengundi nasib saja. Tidak ada sebab yang jelas. Ini bisa beruntung dan ini bisa rugi. Tidak ada. Betul-betul mengundi nasib. Seperti dadu yang yang diundi, yang dibuang. Kalau dapat 6 atau 5, intinya betul-betul mengundi nasib. Berbeda sekali dengan, dan kemudian itu pasti kalau bukan menang pasti untung, itu jelas sekali.
kalau judi. Nah, berbeda dengan visa Foroda ini, jual paket Foroda itu sangat-sangat jelas. Iya, dijelaskan di flyer bahwa dia akan mendapatkan hotel bintang sekian, kemudian mendapatkan beli tiket demikian, membeli ini dan seterusnya, itu jelas. Kemudian butuh dipahami bahwa al-muslimun ala syurutihim. Seorang muslim itu terikat dengan syarat-syaratnya. Itu boleh di dalam akad jual beli. Iya, ketika dikatakan bahwa ketika tidak keluar visanya, uang kembali 100%. Terus di mana terletak gorornya? Tidak ada goror sama sekali. Adapun ketika ada oknum yang nakal, ya, travel yang nakal, tidak keluar visanya, belum diberikan tiket, ya, kemudian kesalahan dari pihak travel, kemudian dia tidak kembalikan uang jemaah 100%, itu namanya oknum. Tidak bisa dijadikan dasar untuk sebuah hukum syariat, kemudian menyimpulkan haji furoda itu haram. Tidak boleh. Itu lancang di dalam menerapkan atau menyimpulkan sebuah hukum syariat, ya. Jadi jelas, akadnya jelas. Ketika keluar visanya, ketika tidak keluar visanya, uang kembali 100%, di mana letak gorornya? Tidak ada goror sama sekali. Ya, tidak ada goror sama sekali. Kalau judi seperti ini akadnya. Kalau keluar, alhamdulillah berangkat. Kalau tidak keluar, uang tidak kembali. Ya. Atau misalnya kita katakan promo visa Furoda, haji Furoda hanya 50 juta. Padahal modalnya saja ya itu 200 juta lebih. Modalnya top. Jadi keliru Ustaz Arifin, siapa lagi tadi, Batul Salam, mengatakan itu terlalu banyak, ya, mengambil kesempatan. Tidak, dia tidak tahu modalnya visa itu berapa. Harga visa itu lebih 100. Tiket PP, ya, tiket PP Saudi Airlines itu mencapai 40 juta ke atas. Belum hotel. Di musim haji itu harga semua naik. Ya, bahkan Waina Flash sekarang saja itu 200 sampai 250 juta. Ya, makanya ketika saya jual dengan harga 230 juta, 250 juta, itu Furoda, pasti orang banyak tidak percaya karena memang modalnya sangat besar. Karena alhamdulillah tujuan kami yang utama untuk memberangkatkan haji ataupun umroh. Jadi ini sebenarnya judulnya sama, ya, pembahasannya sama, haji ataupun umroh, tidak ada perbedaan. Ya, semuanya risikonya besar. Tetapi tidak bisa dikatakan itu adalah judi, karena sangat jauh beda ilatnya. Ya. Kenapa diharamkan judi? Itu jelas, memang dia mengundi nasib tok. Kalau ini visa Furoda itu jelas, kapan tidak keluar visanya kembali uangnya. Kalau judi kan tidak ada kembali. Nah, di situ perbedaan sangat signifikan. Iya. Jadi kalau dikatakan judi tingkat tinggi ini sangat-sangat tidak benar. Kemudian dikatakan akadnya batil, ya, akadnya batil. Itu akadnya batil. Ya, kalau tidak ada kejelasan, itu batil, atau tingkat keberhasilannya cuma sekian persen. Kalau ini tingkat keberhasilannya Masya Allah, saya dari pendaftar yang ada 20 orang, 3 tidak keluar karena, ya, ada jelas kenapa tidak keluar, karena ternyata datanya itu sudah terlanjur masuk di nusuk. Ya. Apa yang terjadi? Ya, dikembalikan uangnya. Di mana letak gorornya? Di mana yang dirugikan? Tidak ada yang dirugikan. Baik travel tidak dirugikan ataupun calon jamaah tidak dirugikan. Karena memang datanya dari nusuk itu tidak bisa dikelola oleh sistem. Karena sudah pernah terdata di nusuk ada 3 orang. Ya. Jadi tidak ada sama sekali yang dimudaratkan. Dan tentu syariat tidak mengharamkan hal demikian. Ya. Allah Ta'ala a'lam bisawab. Ya. Kemudian apa ya, akad itu selama belum berangkat itu masih ada pilihan. Sebelum berangkat itu masih ada pilihan. Dijelaskan di situ, selama tiketnya belum keluar, selama visanya belum keluar, masih ada pilihan. Silakan mau membatalkan atau tidak. Itu namanya khiyar majelis, yang masih ada pilihan. Tapi kalau sudah keluar tiketnya, sudah keluar visanya, kemudian dia batalkan, itu tentu akan merugikan salah satu belah pihak, yaitu pihak travel. Nah, jadi tidak ada unsur sama sekali. Jadi sangat jauh apa yang dijelaskan oleh Ustadz Rondi Tirmidzi, itu memaksakan hukum, ya,
mengkiaskan dengan judi itu sangat-sangat tidak tepat sekali. Ya, dan beliau membangun hukum berdasarkan kejadian tertentu, yaitu di tahun 2022. Ya, atau mungkin di travel tertentu yang tidak mengembalikan uang jamaahnya. Tapi kalau alhamdulillah di travel kita, Masya Allah ya kembali. Kalau memang tidak berangkat dan kesalahan itu dari travel ya kembali semuanya. Jadi tidak ada sama sekali mudarat yang ditimpakan kepada jamaah. Barakallahu fikum.